Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahim Abdul Rahim bersama Muhammad Bahru Ilmi dan Muhammad Kasna Budi akan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul mengembangkan dan mengimplementasikan software aplikasi masjid berbasis web di Masjid KJ Ahmad Dahlan UII. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya kepada Ketua LPM dan Ketua Divisi Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan banyak dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan software aplikasi siap masjid berbasis web di Masjid KJ Ahmad Dahlan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan sebelumnya mengelola laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Excel, tentunya memiliki keterbatasan dari sisi proses, kemudian pelaporan maupun akses terhadap input dan proses yang dilakukan oleh Excel tersebut. Metode pengabdian pada masyarakat yang digunakan adalah Revit Application Development yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah konseptualisasi. Kami tim pengabdian masyarakat menggali software aplikasi yang dibutuhkan seperti apa yang diharapkan oleh Takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan. Kami eksplorasi terkait dengan kegiatannya, transaksinya, prosesnya, serta pelaporan yang dibutuhkan oleh Takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan. Setelah konseptualisasi dilakukan, kami melakukan perancangan draft siap masjid ya, berdasarkan kebutuhan dan informasi yang disampaikan oleh Takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan. Setelah draft kemudian dirancang, kami juga berupaya untuk mengembangkan agar ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siap masjid yang kami susun sehingga tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang sifatnya diharapkan oleh takmir masjid, tapi juga ada hal-hal lain yang dapat dibutuhkan oleh takmir masjid KJ Ahmad Dahlan untuk di masa yang akan datang. Setelah software siap masjid dirancang dan dikembangkan, maka kami uji ya, siap masjid dengan data simulasi ya, kami review, kami uji ini tahapan yang keempat. Kami pastikan bahwa setiap transaksi simulasi yang kami lakukan sudah diproses sesuai dengan data yang dihasilkan. Kemudian input-input yang disediakan juga sudah tersedia. Setelah laporan yang dihasilkan juga sudah benar, yang sesuai dengan kebutuhan takmir KJ Ahmad dan juga pengembangannya. Setelah data simulasi diproses seperti yang diharapkan, kemudian kami presentasikan kepada takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan. Kemudian ada input, ada masukan, kemudian ada revisi dan ada perbaikan. Dan tahap selanjutnya adalah kami mengimplementasikan siap masjid dengan data sesungguhnya. Kami meminta data kepada Pusat KJ Ahmad Dahlan, data transaksi bulan Januari dan juga bulan Februari kami proses dengan input dan kami pastikan, kami presentasikan kepada Pusat KJ Ahmad Dahlan apakah input yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah proses yang diinput juga sudah sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya juga tentunya seperti yang diharapkan dan juga laporan-laporan yang dihasilkan juga seperti yang diharapkan oleh takmir Masjid dan termasuk pengembangan-pengembangan yang kami usulkan. Setelah implementasi, tahap berikutnya adalah kami melakukan pendampingan kepada staf dan bendahara takmir Masjid KJ Ahmad Dahlan untuk secara mandiri ya, menggunakan, mengimplementasikan siap masjid ini untuk transaksi bulan Maret dan bulan April. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tahap berikutnya tentunya kami akan melakukan maintenance ya, tahap yang ke-6 ini kalau misalnya ada kekurangan dalam software siap masjid dan juga kalau misalnya ada konsultasi terkait dalam masalah akuntansi keuangan. Setidaknya ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh siap masjid. Yang pertama adalah laporan keuangan yang disajikan di dalam siap masjid sudah mempertimbangkan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 untuk perusahaan nirlaba dan sudah mempertimbangkan PSAK 109 untuk lembaga amil zakat dan juga sudah mempertimbangkan fatwa MUI dan juga Majelis Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, setiap input yang dimasukkan ke dalam software siap masjid sudah mengidentifikasi ini dana titipan zakat, ini dana infak sedekah terikat, ini dana infak sedekah tidak terikat, dan ini dana untuk takmir dari porsi dari infak sedekah ini. Nah, sehingga sudah diidentifikasi untuk kebutuhan. Sehingga nanti pada saat penyaluran ini juga sudah jelas dana zakat nanti diserahkan kepada nazismu, infak sedekah terikat nanti disampaikan peruntukannya sesuai dengan terikatannya dan infak sedekah digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan dan dana takmir digunakan untuk kegiatan operasional takmir. Dan keunggulan yang ketiga yang kami kembangkan adalah ketika dana infak sedekah itu disalurkan termasuk dana takmir gitu
ketika dibelanjakan itu sudah diidentifikasi ke dalam 5 kegiatan. Yang pertama untuk kegiatan kesehatan, kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, sosial keagamaan, dan kegiatan takmir. Sehingga dana yang disalurkan juga ada proporsinya dilaporkan berapa saja untuk kegiatan pendidikan, ekonomi, dakwah, dan lain-lain. Sehingga laporan keuangan takmir masjid Nabanan tidak hanya transparan secara internal, tapi juga bisa transparan dan bisa melaporkan kepada jamaah dana tersebut disalurkan dan dikembangkan, dimanfaatkan, dioptimalkan kepada umat seperti apa. Mudah-mudahan supervisi masjid dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan tentunya lidahnya pasti ada kekurangan sehingga kalau ada masukan kami sangat terbuka untuk menerima masukan tersebut. Dan mudah-mudahan supervisi masjid ini dapat digunakan oleh banyak masjid karena pada dasarnya supervisi masjid ini sudah didesain sesuai dengan karakteristik proses bisnis masjid. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.